Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di channel Bacot Ngelantur Asal Ora Ngawur. Dan saya ucapkan buat para sedulur semuanya, salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia tanpa syarat. Di video ini saya akan bercerita yang namanya hantu Banaspati. Konon katanya, apa itu Banaspati? Menurut ceritanya, Banaspati merupakan salah satu setan atau jin yang bentuknya atau wujudnya seperti bola api yang besar. Dan konon katanya, Banaspati ini sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Maksudnya menjadi lantaran, menjadi penyebab kematian. Bahayanya Banaspati ini seperti apa? Menurut cerita, Banaspati ini bisa menghisap darah manusia melalui ubun-ubun kepala. Jadi karena itulah bahaya Banaspati itu, kalau manusia sudah terisap darahnya katanya bisa gosong ya atau hangus. Lalu di mana Banaspati ini muncul dan kapan waktunya Banaspati ini muncul? Konon katanya, menurut cerita, Banaspati ini biasanya akan muncul di malam hari di tempat-tempat yang biasanya itu tepatnya gelap, di tengah hutan atau di tengah alas atau ladang yang ada pohon-pohon besar yang daunnya rindang ya. Salah satu contohnya pohon beringin. Lalu gimana? Misal kita di suatu malam ketika kita berjumpa dengan yang namanya Banaspati. Konon katanya, menurut cerita, ada cara-cara atau teknik untuk menghindari dari bahaya Banaspati ini. Salah satunya yaitu, kata orang tua dulu, itu kalau kita jalan di malam hari atau bepergian di malam hari yang melewati hutan atau alas gede yang banyak pohon-pohon besar ya, itu kita bawa yang namanya jarum, bisa gunting, yang terpenting yaitu benda tajam yang berbahan dari besi. Kenapa harus benda tajam yang berasal dari besi? Nanti ada penjelasannya. Dan bila mana kita lupa membawa yang namanya alat yang saya sebutkan tadi, kita masih bisa menghindari, yaitu dengan cara ketika kita bertemu atau berjumpa yang namanya Banaspati, kita mundur 7 langkah baru kita menjauh atau menghindar. Kenapa harus mundur 7 langkah? Ini suatu teknik untuk menghindar atau menjauh ya, untuk menjauh. Jadi kita ketika ada atau ketemu yang namanya Banaspati, kita jangan mendekat. Intinya kita menjauh. Makanya kenapa orang tua dulu kalau ketemu Banaspati harus mundur 7 langkah dulu, karena ini merupakan teknik untuk menjauhi dari bahaya Banaspati tadi. Singkat cerita, ada kejadian nyata nih, yaitu kisah dari teman saya sendiri, yaitu ketika teman saya ini di suatu malam dia pergi ke sawah dengan bertujuan untuk mengaliri atau menyiram padi ya dari irigasi. Karena kalau di kampung kalau musim kemarau itu air irigasi itu menjadi rebutan. Jadi dia memanfaatkan waktu malam hari untuk menyiram padi dari irigasi, karena di malam hari itu nganggur ya.
di saat itu dia ada bola api kecil ya, dia berjalan seperti obor. Nah, ketika teman saya melihat ini, dia tidak menyangka kalau ini banaspati. Setaunya kalau obor aja, setaunya bahkan dia menyapa karena dikira ini orang yang bawa obor ya. Nah, tidak lama tiba-tiba api yang bola api kecil ini dia membelah menjadi tiga, menjadi tiga nih. Dia berputar-putar mengelilingi pohon besar. Kebetulan di dekat sawah teman saya ini, di dekatnya ada sebuah pohon beringin yang sangat besar dan pohonnya daunnya rindang. Nah, bola api kecil ini dia berkeliling mengelilingi pohon seperti yang di film-film itu. Dia tiga api. Nah, nggak lama dia seperti masuk ke dalam pohon. Sep, tiga-tiganya masuk. Nah, teman saya mulai agak bingung dan sedikit panik. Dia baru menyadar ini, wah ini tadi bukan orang ya. Baru mau menyapa, tiba-tiba api tadi membelah jadi tiga, set, 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 berputar-putar. Nah, nggak lama kemudian, tiba-tiba kayak ada api menyambar, seperti meledak, seperti suara halnya apa ya, bahan bakar yang tersambar api. Brak! Wah, api itu membesar, jadi bola api besar. Wah, di saat itu teman saya panik dan teman saya ini menyadari, wah ini banaspati ini. Nah, kebetulan teman saya ini berdua sama kakaknya, dan dia juga kebetulan karena dia membawa peralatan ya, dia ke sawah, dia membawa linggis. Linggis kan dia berbahan besi buat yang menggali tanah, ujungnya tajam. Kakaknya dengan spontan menyuruh adiknya nih, wah, tancapkan linggisnya ke tanah. Wah, karena teman saya juga pernah dengar ya teknik-teknik untuk menghadapi banaspati itu, dia juga langsung refleks menancapkan ke dalam tanah linggis. Tiba-tiba banaspati yang berwujud bola api besar ini tadi, dia langsung menciut seperti apa ya, kompor yang kehabisan bahan bakar, mengecil, serep, nah, hilang. Nah, dia singkat cerita dia langsung bergegas pulang karena dia udah panik ya. Dan selain teman saya, almarhum ayah sendiri dulu juga pernah yang namanya ketemu banaspati. Makanya kalau kata almarhum ayah dulu, dia selalu mewanti-wanti ya, atau menasihati kalau saya berpergian di malam hari yang melewati apa namanya ya, melewati alas. Kalau orang Jawa istilahnya alas gede. Jadi jalan yang kanan kirinya itu berupa ladang-ladang yang sepi, yang cuma hanya ada pohon-pohon besar. Itu disarankan untuk membawa jarum atau gunting atau benda tajam lainnya yang berasal dari besi. Atau apa ya, jarum sama kunyit. Itu bertujuan kalau kita ketemu banaspati, jarum ini ditancapkan ke dalam bumi ya, atau tanah. Nah, orang dulu aja yang katanya apa ya, punya kesaktian atau japa mantra segala macam, kalau ketemu banaspati ini dia masih menghindar, menjauh dengan teknik mundur 7 langkah baru pergi menjauh, atau membawa alat-alat yang saya ceritakan tadi ya, sebuah jarum dan bahan apa yang tajam berasal dari besi lainnya. Nah, dari kesimpulan dari situ, buat kalian yang mungkin yang percaya memiliki semacam tenaga dalam atau ilmu kebatinan lainnya, hati-hati ya dengan yang namanya banaspati ini. Orang dulu aja dia masih menghindar, kenapa dia nggak melawan, kayak yang katanya dia punya mungkin yang namanya apa ya, ilmu atau kesaktian atau japa mantra dan sebagainya, masih menjauh. Lalu apa sebenarnya banaspati ini? Jadi begini, kalau kita di suatu malam di tempat-tempat
seperti yang saya ceritakan tadi, ya, di sebuah ladang atau alas atau hutan atau tempat semacam lainnya yang mirip seperti tempat-tempat tersebut yang banyak pohon besar-besar. Ketika kita menemui apa ya namanya, ketika kita merasakan hawa panas yang bikin gerah ya, walaupun ada angin ya, ada angin, kita merasa gerah atau hawa panas. Jadi hawanya kurang segar. Logikanya kan kalau kita apa ya, ada angin kan kita adem, seger ya kita. Nah, tapi ini sebaliknya, ada angin tapi kita merasa apa ya namanya? Merasa panas, gerah dan sesak. Biasanya seiring dengan hawa panas tersebut, biasanya nggak lama kemudian kita timbul rasa mual. Kalau kita ketemu atau merasakan hal yang demikian, solusinya cepat-cepat pergi dari lokasi tersebut. Kenapa? Ini tanda-tanda mau kemunculan yang namanya banaspati, atau kalau yang banaspati masih yang bola api kecil itu kemamang ya. Dia biasanya kayak seperti obor, ini kemamang. Kenapa harus cepat-cepat pergi? Karena itu tadi, banaspati ini bahaya. Bisa membuat celaka, bisa menyebabkan celaka. Lalu apa hubungannya dengan yang hawa panas tadi ya, yang bikin kita mual, terus muncullah menjadi tanda-tanda banaspati. Sebenarnya gini, banaspati itu sebetulnya adalah fenomena alam. Loh, kok bisa? Makanya sebelum adanya munculnya banaspati biasanya diikuti apa ya namanya, hawa panas, gerah walaupun ada angin, terus mual. Nah, karena apa? Karena di tempat tersebut kan banyak pohon-pohon besar yang pohonnya rindang-rindang. Nah, pohon-pohon tersebut kan kalau di siang hari dia akan menghasilkan atau memproduksi oksigen yang luar biasa nih, yang biasa bermanfaat buat pernapasan kita ya, oksigen. Kita akan merasa segar, apalagi ada angin kecil yang semilir. Kita akan merasa segar sekali. Begitu sebaliknya, ketika di malam hari, pohon yang besar dan rindang tadi, dia bukan menghasilkan oksigen lagi, tapi apa? Dia menghasilkan sebuah karbon dioksida. Ini yang kurang bagus buat kesehatan kita, karena terhirup oleh napas kita. Makanya ketika ada angin, ini bukan oksigen, dia karbon dioksida, makanya dia tidak terasa segar ya, dia terasa hawa panas. Dan ini akan mengganggu kesehatan, makanya kita akan terasa apa, menimbul rasa mual, timbul hawa panas. Nah, ini bisa mengganggu kesehatan kita ya. Nah, ini bisa bahaya, bisa kehilangan kesadaran ya. Kehilangan kesadaran. Makanya orang kalau di tempat-tempat apa namanya ya, yang di malam hari itu mungkin uji nyali atau sebagainya timbul rasa mual atau apa, itu karena karbon dioksida ini kalau memaksakan diri ini bisa berbahaya juga. Kita bisa kehilangan kesadaran, atau lebih bisa menimbulkan hal yang lebih parah lagi. Lalu apa hubungannya dengan banaspati? Kenapa dikatakan fenomena alam? Jadi begini, ini hanya jangan salah paham dulu ya. Ini boleh percaya atau boleh enggak. Ini sebuah kesimpulan saya sendiri ya. Tapi kesimpulan ini juga enggak ngawur-ngawur banget. Ini berdasarkan informasi-informasi dari cerita-cerita orang-orang atau teman saya yang benar-benar pernah berjumpa atau ketemu yang namanya banaspati. Bahkan saya sendiri pernah ketemu ya waktu kecil 2 kali, tapi dia belum menjadi bola api yang besar, dia masih
berwujud bola api yang kecil ya. Kalau orang Jawa namanya kemamang ya, seperti obor. Saya dulu pernah ketemu 2 kali. Dan almarhum ayah saya dan almarhum ayah juga pernah ketemu Banaspati langsung. Makanya dia menyarankan untuk membawa yang namanya jarum tadi. Lalu apa hubungannya dengan disebutnya ini fenomena alam? Ya, karena Banaspati ini, bola api besar ini ada ditimbulkan karena listrik alam. Mirip-mirip seperti kejadiannya petir. Ya, petir itu akan muncul ketika ada hujan. Dan ketika musim hujan pun dia ada musimnya sendiri ya. Enggak tiap musim hujan dia ada petir, ada musim petir. Yang menurut ilmiah, petir kan dia terjadinya yaitu listrik alam, yaitu awan negatif dan awan bermuatan positif yang menempel atau berbenturan yang akan menimbulkan petir atau yaitu konslet listrik alam. Dan untuk menghindari ini dari sambaran petir ini, kalau gedung-gedung biasanya dia pakai yang namanya penangkal petir ya. Dia berupa apa namanya, seperti antena besi kecil panjang yang ditancapkan ke dalam bumi. Nah, ini hampir sama dengan yang namanya Banaspati, cuman beda waktu, beda sistem, dan beda bentuk. Dia kalau Banaspati di malam hari. Nah, untuk menetralisir listrik Banaspati ini, kita bawa jarum. Untuk apa? Untuk menetralisir atau buat ground ke dalam bumi. Karena dia terjadinya api ini karena terjadi konsletan suatu listrik. Karena tadi karbon dioksida yang dihasilkan dari pohon-pohon di pohon besar tadi yang itu, dia akan berputar mengelilingi pohon, karena memang dia karbon dioksida ini dihasilkan dari pohon tersebut yang rindang dan besar, sehingga menghasilkan karbon dioksida yang luar biasa juga ya. Dia akan memutari pohon ini. Nah, terjadilah medan magnet yang akan menimbulkan listrik. Karena di mana ada medan magnet ini akan yang namanya listrik. Seperti penggaris aja nih, waktu kita masih kecil main mistar tuh, yang mistar yang tipis, kalau digesek-gesekkan ke rambut yang searah itu akan timbul magnet. Lalu di dalam karbon dioksida yang berputar mengelilingi pohon tadi, ini kemungkinan masih ada oksigen yang terjebak di dalam karbon dioksida tersebut ya. Dia terisolasi oleh karbon dioksida, sehingga oksigen ini akan timbul panas. Dan menurut terjadinya api itu ada panas dan ada yang mudah terbakar. Ini syarat untuk terjadinya api. Dan karena oksigen ini udah panas, dan selain oksigen yang panas, di dalam pohon yang besar ini, di sekeliling ini pasti ada sebuah bakteri ya, bakteri yang udah mati, yang tidak terlihat mata. Nah, ini bangkai bakteri ini dia memunculkan menjadi gas. Dengan adanya gas ini dan oksigen yang udah panas, dan ini yang karbon dioksida berputar tadi, yang porosnya pohon besar tadi menjadi medan magnet, ini timbullah suatu listrik ya, yang bermuatan positif, dan pohon tadi menjadi massa ya, karena dia langsung terhubung ke bumi. Biasanya di saat itu karena malam hari, pohon besar ini akan banyak embun yang menimbulkan uap. Nah, uap ini menjadi sebuah konduktor listrik. Jadi muatan positif tadi, dia akan terhubung oleh kabut atau uap yang biasanya kalau malam hari kan ada sebuah kabut ya, atau uap yang dari embun. Nah, itu terhubung. Ya, terjadilah seperti arus pendek atau konsletan listrik,
seperti petir tadi, awan negatif sama awan positif. Nah, ini listrik negatif dan listrik negatif dan listrik positif. Nah, timbullah semacam seperti percikan listrik yang menyebabkan api. Dan karena di sekeliling itu adanya apa namanya tadi yang oksigen panas dan gas, nah, timbullah kayak bahan bakar yang tersambar api, nah, timbullah bola api besar. Nah, makanya kenapa kita harus tekniknya membawa jarum atau benda tajam yang berasal dari besi. Ini fungsinya ini buat ground ya, buat menetralisir listrik tadi, biar nggak menyambar kita nih. Karena bisa jadi kita kalau terlalu dekat atau bahkan masuk dalam radiasi listrik tadi, kita akan menjadi ground. Jadi yang nantinya kita bisa tersengat listrik tadi yang bisa menyebabkan gosong. Yang konon katanya banaspati ini kalau menurut ceritanya bisa menghisap darah manusia ya lewat ubun-ubun yang menyebabkan gosong, bahkan menjadi lantaran penyebab kematian. Yaitu tadi karena itu kita harus mundur 7 langkah untuk menghindari radiasi jarak radiasi dari lingkaran listrik ini, biar kita aman tidak tersengat ya. Karena kita kalau masuk dalam radiasi listrik ini kita menjadi ground dari listrik tadi ke dalam bumi, karena kita terhubung langsung ke tanah. Makanya kita harus mundur 7 langkah untuk menghindari radiasi dari listrik tadi ya. Baru kita menjauh. Karena kenapa harus menjauh? Karena di malam hari kan banyak uap ya, kabut. Nah, ini bisa menjadi konduktor. Walaupun bukan konduktor yang bagus, tapi lebih amannya kita menjauh. Nah, itulah yang namanya banaspati. Jadi sebetulnya banaspati ini adalah fenomena alam. Ini menurut menurut kesimpulan saya ya. Jadi boleh percaya, boleh tidak percaya. Itu terserah pemikiran kalian. Kalau sekiranya emang ini suatu belum benar, kalian boleh tulis di kolom komentar ya untuk menjelaskan sebenarnya banaspati ini apa gitu. Karena saya hanya menyimpulkan. Untuk mohon maaf jika ini beda pemahaman dengan kalian. Ini adalah sebuah persepsi atau kesimpulan, tapi nggak ngawur-ngawur banget ya. Ini berdasarkan bukti yang saya dapatkan dari informasi orang yang pernah ketemu yang namanya banaspati. Dia menceritakan kejadiannya seperti apa dengan orang satu, dengan orang yang satunya lagi. Dia menceritakan dari awal sampai akhir proses terjadinya ini munculnya banaspati seperti apa. Dan saya juga pernah ketemu, tapi dia masih kecil. Nah, saya simpulkan. Makanya kenapa saya sarankan kalau mungkin buat kalian yang merasa punya tenaga dalam atau japa mantra atau ilmu kebatinan lainnya, jangan menantang yang namanya ini banaspati. Karena tidak akan berfungsi ya, karena ini bukan jin atau bukan hantu atau lainnya, ini fenomena alam ya, ini sebuah listrik. Sama aja kita melawan listrik. Lalu apa hubungannya setan dan jin? Nah, ketika itu emang ada hubungannya setan dan jin. Dan setan dan jinnya di mana? Yaitu setan di jinnya dia akan di dalam pikiran manusia yang ketemu banaspati tadi, dia akan mempengaruhi ini loh, jin dan
ini loh, Banaspati adalah jin yang sangat seram dan menakutkan. Nah, makanya orang akan beranggapan, wah ini jin yang bahaya, jin yang sakti, bisa menyebabkan celaka orang. Karena itu tadi, ini listrik. Jadi jinnya itu di dalam pikiran manusia, setannya mempengaruhi manusia yang berjumpa dengan fenomena tadi. Dia akan menyesatkan cara berpikir manusia untuk menakut-nakutin, bahwa biar orang yang berjumpa ini akan berpikiran ini adalah jin atau setan yang sangat seram. Sampai di sini ya. Ini hanya sebuah persepsi aja atau kesimpulan yang saya buat, atau merupakan sebuah analisa saya, logika saya, atau tapi nggak ngawur-ngawur banget ya, berdasarkan informasi atau bukti yang pernah saya dapati, saya simpulkan. Jadi ini tidak 100% sepenuhnya benar. Jika kalian tahu tentang hal ini, bisa diceritakan di kolom komentar untuk membenahi apa yang saya ceritakan tadi ya. Jadi ini hanya sebuah sharing ya, atau hanya sekedar konten yang kebenarannya belum pasti. Jadi jangan salah paham ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau bacot ngelantur ya, karena ini hanya sebuah sharing yang belum tentu benar. Dan jika tidak benar, kalian boleh komen untuk untuk menyampaikan kebenarannya. Sampai di sini, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada bacot ngelantur yang kurang berkenan ya. Terima kasih, sekian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.